semua teman-teman bahasa misi. Sekarang aku lagi sama Kakak Kupu. Di sini kita mau menelusuri sebuah area hutan yang ada di kota ini. Ini salah satu hutan yang dilindungi sebenarnya sih. Dan jadi salah satu apa ya, objek vital nasional lah. Ya, dan memang kita di sini pengen menelusuri tempat ini ya, kita pengen lihat-lihat. Kita juga pengen melakukan sedikit astral investigasi apa-apa yang ada di sini. Dan memang ada satu tujuan utama kita ya. Datang ke sini memang ada hal yang perlu dilakukan karena ada sesuatu hal yang apa ya, memanggil gitu ya untuk berkunjung dan mencoba untuk menelusuri ke tempat ini. Nah, Kak Kupu udah berapa kali ke sini ya? Ya, 3 kali. Nah, sebenarnya seberapa jauh sih tempat ini? nggak jauh sih Nggak ini. jauh. Sebenarnya kan daerahnya Balikpapan Tengah ya. Dan sebenarnya kalau dibilang jauh karena dia tembusnya itu jalan keluarnya kalau dari sini. Jalan keluarnya lewat tangga-tangga yang banyak itu. Oke. Itu tembusnya ke daerah hampir ke Balikpapan Barat. Oke, Balikpapan Barat. Oke, dan buat teman-teman yang bertanya-tanya, di mana sih Bang tempatnya? Ya kalian nggak usah tahu lah ya. Nanti kalian kalau udah tahu ya udah, yang tahu-tahu aja. Tapi yang jelas kita di sini mau menelusuri tempat ini ya. Ini hari Minggu ya. Dan memang terpantau sepi ya, dan juga hutan ya. Tapi kita akan coba jalan-jalan dan coba untuk melihat ke arah sekitar dan menelusuri hutan ini sampai dengan ke ujungnya. Oke teman-teman, ikutin terus perjalanan kita hari ini. Ayo. Ini masih area luar ya. Di sini di sebelah kanan terpantau ada sebuah apa nih, tempat apa ya, toilet umum atau apa ini? Kayaknya toilet umum. Nah, kalau menurut Kak Kupu nih ya, secara astral gitu ya, secara spiritual dan supernatural yang Kakak Kupu rasain gitu ya, setelah beberapa kali ke tempat ini itu apa? Kalau di daerah sininya masih apa ya, belum terlalu gimana. Ya masih bersahabat. Walaupun ada lah beberapa yang ini yang tapi yang paling, kalau aku ya yang paling karena itu daerah sungainya. Area sungai ya. Iya. Oke. Ngomongin masalah area sungai, aku jadi ingat satu kejadian beberapa waktu lalu yang akhirnya mengikuti tempat kamu gitu kan. Si sosok itu gitu yang akhirnya mainin air di WC gitu kan. Ya itu dari sini. Itu terfoto dari sini ya. Oke. Ini kalau teman-teman semua bisa lihat ya, sebelah sini kita akan menyusuri area yang jauh lebih ke dalam, masuk ke dalam. Ini anyway udah mau maghrib ya. Nah, kita akan coba untuk menelusuri area ini. Sekarang ke apa ya, kayak penampungan air gitu. Oh, oke. Penampungan air besar tangki air. Kok ke bawah sini? Area sungai di bawah situ ya. Oke. Sebenarnya karena mungkin ini efek karena juga sudah mau maghrib ya. Sebenarnya udah ada cukup banyak pasang mata gitu ya, yang mulai melihati gitu ya ke area sini gitu ya, dimana kita berada di tempat sini. Ini cukup terpantau. Tapi di daerah sana tuh, tapi kalau teman-teman bisa lihat di sana ya, daerah sana tuh lumayan kencang sih energi. Area sini nih, ini lumayan pekat, energinya tuh lumayan pekat banget. Dan memang aku rasa ada segerombolan beberapa entitas yang mendiam pada banyak yang mereka pada Ya, itu area sana. Ya. Kita masuk ke apa ini, kayak ada area yang ada gazebo aja gitu ya. Area ini juga masih ya. Kalau rata-rata yang sini itu mengalami dinding Di area sini. sini. Area sini justru ya. Tapi sebenarnya kalau menurut aku si area sini justru ini area yang paling netral sih kalau menurut aku ya. Karena kan dia pertemuan beberapa jalur energi di sini, jadi ini area yang sebenarnya cukup netral gitu ya. Kita akan kembali menelusuri area yang ke bawah lagi ya, lebih ke bawah. Nah sebenarnya sih
di sekitaran area hutan ini justru pemukiman warga ya. Iya. Dan di kita masuk di sebelah kiri itu bukan satu perusahaan. Oh ya. Oke. Makanya tadi ada mobil dan juga ada beberapa rumah di sini ya. Dan kita akan jauh ke dalam lagi ya. Ini udah mulai berasa hutannya. Udah berasa hutannya di jam segini gitu ya. Dan aku sebenarnya masih mencoba untuk mencari ya tujuan utama kita. Tapi aku tuh takutnya dia tuh kayak benar-benar di dalam hutan yang kita nggak bisa ikutin gitu loh. Kita nggak bisa datengin. Kalau misalnya titiknya itu Sebenarnya sih gimana ya, bisa sih, cuman kayaknya lebih abdul kalau dilakukan di tempat tersebut karena kan ada beberapa hal yang perlu dibuka, ada belenggu yang harus dilepaskan supaya sesuatu yang pengen kita lepaskan tuh bisa terlepas secara maksimal gitu. Oke. Nah katanya masuk ke dalam justru energi sosok perempuan ini kenceng ya. Kita akan lihat lagi. Oh bener aja dong, ada yang nungguin di depan situ ya. Kalau teman-teman lihat ya, kita ada satu gubuk, itu udah ada satu sosok perempuan yang udah berdiri di situ. Dia lumayan tinggi loh, karena untuk bagian kepala itu hampir nyentuh ke bagian atas sih ininya, apa namanya, atapnya. bahkan ya kenapa selalu yang ada Sekali di sebelah sini kalau kalian bisa lihat itu tinggi banget sih ya. Dan dia badannya tuh besar. Usia mbak cuman pingin lewat aja, dan badannya besar sih. Dan dia itu kayak kalau dibilang itu sebenarnya kayak agak mirip dengan sosok Susana yang ada di film Sendal Bolong, tapi untuk bagian dadanya itu besar sekali, itu besar banget gitu. Iya, tapi kalau dibilang dulu juga kayak bukan dulu ya. Kembali ya menelusuri area yang jauh lebih dalam, meninggalkan area tersebut. Ini udah benar, ini hutan banget sih, hutan banget. Ada sini kanan kiri ini lumayan banyak yang liatin ya, lumayan banyak banget yang liatin. Tapi kita permisi aja ya, cuman mau lewat, cuman pengen lihat-lihat, nggak ada yang terbuat terganggu. Areanya lembab ya, mungkin karena di sempat hujan seperti itu ya. Kemarin hujan, tadi pagi juga kayaknya agak hujan. Jadi ini hutan ini mengingatkan aku pada saat dulu aku itu pergi ke area Batu Dinding. Kan jalanannya dulu awal-awal banget itu jalannya kayak gitu nih. Dan di sana tuh juga lumayan ekstrim sih ya. Untuk dari segi entity-nya itu juga lumayan ekstrim. Cuman karena dapat backingan gitu kan, jadi aman. sama aja. Ini rumah orang emang. Kita salah jalan, iya kah? Kita harus balik lagi berarti. Balik. Oke. Guys, kita salah jalan ya. Jadi ini pemandu kita ya, kupu-kupu yang sudah tahu tempat ini membawa kita ke tempat yang berbeda. Ya. Kita kembali ya ke jalur awal kita datang tadi. Masih mencoba untuk mendeteksi pohon itu ada di mana. Jadi kalau dari sini ke kiri tadi ya, kita melewati bayang tadi lagi.
Ini makin banyak ya. Kan katanya jam segini ya, mereka mau Ya ini energinya udah mulai naik. Mulai naik. Sini ya. Siap Mbak. Oke. Ini. Wah. Ini siap. Wih, ini seru banget sih. Jujur ya, di sini nih energinya campur aduk banget, sangat campur aduk. Hati-hati, pelan-pelan kakak. Ya kameramen juga diminta untuk berhati-hati ya, karena ini cuman ya. Oke. Di sini benar-benar campur aduk, energinya tuh benar-benar campur aduk banget. karena mungkin air kali ya. Wow. Oke. Nah, kita harus menyeberangi sungai ini ya. Iya. Nggak tahu sih aku arahnya gimana. Iya kan? Ini sudah titik akhirnya di sini. Oke. Oke, kita kesini dulu kali ya. Berarti kita nggak bisa ke sana ya? Oke, berarti kita harus balik lagi nanti ke atas ya. Oke. Sedikit ya teman-teman. Kita ngobrol di sini bentar. Sepertinya kameramen butuh bantuan, guys. Oke. Tempat ini aku udah bilang ya, tempat ini sebenarnya punya energi yang sangat amat mixing, campur aduk. Bahkan kalau aku bisa bilang beberapa entitas tertentu ada di sini. Bahkan ada sosok korin itu juga ada beberapa di sini, karena tadi pas aku turun di telinga kanan aku ada kayak dengar suara jeritan perempuan dan pada saat turun tadi satu hal yang aku di area sana itu satu sosok besar banget. Nah itu sosok ini sebenarnya sosok itu punya energi yang maskulin ya, tapi bukan manusia. Itu agak kayak monster, tapi bukan manusia. Panjang sekali badannya, itu panjang banget. Itu juga panjang. Dan suara-suara hewan sudah terdengar ya. Nah, jadi sebenarnya di sini benar-benar mixing. Tapi kalau dibilang apakah di sini adalah pusat energi dari hutan ini? Enggak, bukan. Aku masih belum menemukan titik energi dari tempat ini. Bisa jadi juga sebenarnya tempat ini bisa aja nggak punya titik energi. Yang bisa aja dia tuh ada apa ya, penyerataan. Jadi energi itu semua itu kayak iya kayak merata lah gitu ya, kayak menyebar lah, Oke, dan kita sebenarnya tidak menemukan ya titik pohon itu ada di mana. Kita mau ke atas lagi. Di atas sana ada lagi. Nah jadi sebenarnya memang teman-teman kita kesini itu mau melakukan proses pelepasan. Ada satu pohon yang memang mengikat satu sosok tertentu, yang mana sosok ini nih kayak perlu dilepaskan menurut aku ya, karena justru energinya yang memanggil aku buat datang ke tempat ini. Oke, kita balik lagi ke atas berarti ya. Oke, kita akan balik lagi teman-teman ke atas. Oke, kita berarti ngambil arah lain atau jalur lain ya. Ini tembusnya nanti bakal kemana? Ke area pemukiman luar. Ini pemukiman juga, tapi
ini masih apa ya? Masih kawasan perumahan suatu perusahaan, tapi beda sama yang tadi ya, Mas. Oh, oke. Tapi ini emang sering dikunjungin sama warga gitu. Sering sih kadang orang ini loh, kayak habis jogging. Ah, iya. Lumayan ya. Olahraga. Oke. Nah, makin luar justru energinya itu makin kayak biasa aja gitu. Nggak sekental di dalam tadi. Daerah sungai sama daerah Batam. Area sungai yang menyasar. Area sungai masih sih. Tapi kita ketemu pondokan lagi. Oh, ini pondokannya tadi ya? Oke. Tapi abis ini kita langsung keluar lagi berarti? Kita arah kita dulu. Kita ke arah kiri tadi. Belok. Oh, kalau ke sana area turun bawah ya? Oke. Kita akan ke atas. Wah. Ya lumayan lah. Kita kembali ke area luar ya. Aku masih belum menemukan si titik pasti dari si pohon itu entah ada di mana dia. Tapi tadi di air itu seru banget sih. Kamu aku tuh kayak semuanya tuh kayak mixing, kayak bener-bener yang campur aduk banget lah. Itu berarti ke area sana. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke area sini. Ya, area sini kayaknya nggak sehutan di dalam ya. Kompleks perumahan. Oh, di sini juga komplek perumahannya itu ya. Ke atas Mas. Sampai ke sana. Oh, berarti ini nyambung ke komplek perumahan yang di sananya lagi. Ya. Gitu. Paham. Satu rumah sakit, oke. Sebelum ke atas dulu sih. Oke. Jadi dekat dengan area sekolah. Oke. Jalur di sini aman ya. Ini jalur sini aman banget karena mungkin sering dilewatin manusia juga. Nggak ada yang tinggal juga. Jadi semuanya masih aman gitu ya. Dan area sebelah kanan juga sama ya. Makin turun ke bawah itu justru energi itu makin pekat gitu dan bercampur aduk gitu. Jadi beda ya, kanan sama kiri energi. Iya. beda. Jadi seolah-olah area jalan ini kayak Pembatas. sungai pembatas gitu antara dua dunia ya, antara dua area gitu. Ada tangga gitu. Saking lamanya nggak dilewatin orang dari buka pagar itu lumutnya banyak banget. Iya, tebal banget lumut ya. Ini berarti tembus keluar ya ini? Oh, mutar tadi. Berarti nanti bakal balik ke tempat parkiran tadi. Iya. Oke. Tapi ada nggak sih orang yang lewatin sungai terus naik ke atas itu? Ada aja sih, tapi kalau kita sekarang mau lewat situ kan nggak mungkin ya. Iya. Karena Benar.
apalagi jalanannya lembab, ya kan? Dan becek juga. udah klik. Ayo, Di atas. tahu juga. Oh ya, jadi tangga kayak ini. Sungai tadi. Oh, jadi airnya ini bakal turun ke sungai yang tadi kita datangin itu. Oh, ada tangga-tangga. Aku kasih sini. Sini ada yang muncul. Lihat Iya, ke arah kita. pucat ya. Aku nggak tahu ya, ada sejarah apa di area sebelah kanan sini. Makanya aku tadi bilang yang di daerah sungai tadi, kok kayak energinya mixing, bahkan entitinya pun juga mixing. Karena kayak banyak apa ya, sosok-sosok buangan gitu loh. Di daerah sini mulai ada di mana? Iya, jadi bahasa kasarnya gitu ya, aku nggak tahu kenapa di area sungai itu kayak bekas orang buang. Iya gitu. Makanya kok kayak banyak yang seliweran gitu ya, energinya pada bercampur semua. Dan sosok-sosok besar tadi itu kayak seolah-olah dia itu kayak yang punya tanah gitu. Kayak Penguasanya lah. iya. Jadi kayak macam bosnya lah bahasa. Oke. Berarti nanti baliknya nggak perlu lewat sini lagi kan? Iya kan? Sampai sana ada apa lagi? Sana. Yang tangki. Oke. Ini makin senja ya. Makin senja. Makin maghrib. Sampai sekarang aku masih belum menemukan nih pohon ini ada di mana sebenarnya. Kayaknya dia bener jauh ke dalam. Suara malam sudah mulai terdengar ya. Dan ini medannya lumayan nih, ini kalau hujan pasti bakal licin banget sih. Kayak gini. Ya kan? Jadi kita sambil penelusuran, investigasi, sekali kita kardio nih guys. Lalu kardio ya. Ini kayak sama aja kita kayak jogging nih. Banyak yang sering lewat sini. Iya. Kayak model trekking. Ada beling-beling, bahaya banget. Beling. Ini tembusnya kemana ke bawah? Ini ke bawah. Nah, kayak gitu. Dengan 1000. Kita ngambil notes itu kan suaminya. Iya. Tapi kan berarti ini nggak ke tangga 1000. Itu berarti nggak ke tangga 1000. Oke. Tangkinya masih jauh kan?
Kita akan segera sampai ke tangki teman-teman ya. Kameramen. Ya, shout out ke kameramen. Semangat. Wih. Dan aku digigit nyamuk. Yang lelang banget sih. Apa? Kita sendiri kan. Kalau apa? Oh ya? Iya. Dan ketemu apa? Oh. Suara orang. Dia nggak mungkin ada di mana dia? Kau sudah membawa perlengkapan. Bapak sudah pada bisa membawa perlengkapan. Makanya terus ke pohonnya sih. Iya. Karena dia modelan belum punya kayak model rantai, jadi harus dilepas. Iya. Ini tangkinya ya. Cium kencang ya. Aroma kopi. Oh, ini tangkinya. Oh, di sana. Apa? Terus Apa aja? Di tangkinya ada apa? Sebelah sini aja kali ya. Atau kita mau cek sana lagi? Ayo, kita tanggung. Iya. Ah. Di bawah itu ada rumah warga sama jurang gitu. Ya. Ini tangkinya. Ini tangkinya. Oke, ini berarti ujung berarti ya. Sebelum ke sana tuh bakal ke tangga 1000. Oke.
Ya, gabung kita ke sana karena sudah malam. Oke, teman-teman, ini adalah ujung dari eksplorasi kita ya di hutan ini. Kita dari awal pintu masuk, kita udah lewatin sungai, sini kita berakhir di area tangki. Sebenarnya kalau kita ke arah sana lagi, itu akan menemukan tangga 1000. Cuma karena ini udah mulai gelap dan kita memutuskan untuk tidak melewati area tersebut, jadi kita akan pergi kembali ke area yang pertama tadi melalui jalur yang sama. melalui jalur yang sama tadi ya. Sebenarnya tadi di area jalur yang sudah kita lewatin tadi ada satu hal yang menarik, tapi nanti aja kita obrolin ya. Oke teman-teman, thank you ya udah ngikutin perjalanan kita hari ini sama aku dan juga Kak Kupu-Kupu ya. Kak Kupu udah mendukung juga sampai ke sini. Pokoknya kalian tonton terus perjalanan kita ya, YouTube kita, TikTok kita. Jangan lupa di follow, jangan lupa di subscribe juga supaya kalian nggak ketinggalan kalau kita ada jalan-jalan lagi ataupun ada eksplorasi ke tempat-tempat yang lainnya. Iya benar banget. Oke semua teman-teman Bahasa Misis, thank you semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.